Saya akan membalaskan dendam Anda. Saya akan membalaskan kekalahan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prakarsa. Kali ini saya akan membahas tentang Mike Tyson atau dengan julukan Iron Mike. Yuk, mari kita simak videonya. Mike Tyson atau Iron Mike dilahirkan pada tanggal 30 Juni 1966 di kota New York, Amerika Serikat. Mike Tyson kecil tidaklah seperti Mike Tyson seperti sekarang yang gagah, tangguh, dan kuat. Mike Tyson dulunya adalah seorang yang berbadan gemuk, culun, sehingga dia menjadikan objek bully bagi semua teman-temannya. Dan di usia 7 tahun, Mike Tyson pernah mengalami pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Sehingga itu membuatkan rasa dendam pada dirinya. Dia akan menjadi seorang pria yang tangguh, dia akan menjadi seorang pria yang kuat. Dan itu selalu berkecambuk dalam dirinya seorang Mike Tyson. Hari demi hari, Mike Tyson beranjak menjadi seorang remaja dengan usia 13 tahun. Di mana lingkungan serta rasa dendam dalam dirinya dia mendukung Mike Tyson untuk masuk ke dalam dunia hitam. Dan Mike Tyson bergabung dengan salah satu gangster. Dimana kalian tahu, namanya sebuah gangster tidak pernah lepas dari tindak kriminal. Dan pada usia 13 tahun, Mike Tyson sudah pernah ditangkap polisi sebanyak 38 kali. Itu dalam usia 13 tahun. Disinilah peran seorang ibu, dan beliau memasukkan Mike Tyson ke dalam sekolah yang bernama Throne School of Boy. Itu adalah sekolah khusus. Dalam tanda kutip, itu khusus itu apa? Jadi mungkin khusus itu adalah remaja-remaja yang mempunyai kenakalan seperti Mike Tyson. Jadi dia ada sekolah khusus yang bernama Throne School of Boys. Lalu disitulah Mike Tyson berkenalan dengan olahraga yang bernama tinju tersebut. Dan dia mengambil ekstrakurikuler tinju sebagai olahraga favoritnya dia. Dengan seiring berjalannya waktu, disinilah titik perubahan dalam hidupnya seorang Mike Tyson, di mana tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang petinju legendaris yang bernama Bobby Stewart. Nah, Bobby Stewart ini menaruh minat kepada Mike Tyson dan dia bisa melihat potensi bakat yang terpandang dalam diri Mike Tyson. Bobby Stewart mengajak Mike Tyson untuk bertemu dengan pelatih legendaris yang bernama Cus D'Amato dan mengajak Mike Tyson untuk pindah sasana tinju yang dipegang langsung oleh Cus D'Amato yang bernama Catskill Boxing Club, tepatnya pada tahun 1980. Nah, dengan asistennya Kevin Roney, Mike menjalani latihan tinju sebagai seorang petinju profesional untuk pertama kalinya. Dan selama 4 tahun, Mike Tyson dilatih oleh Cus D'Amato mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bahkan perubahan tersebut 180 derajat Mike Tyson mengalami perubahan. Dan di tahun 1984, tepatnya pada usia Mike Tyson 18 tahun, Mike Tyson melakukan debut profesionalnya melawan Hector Mercedes. Dan dalam ronde pertama pun, Hector Mercedes tewas dibuatnya. Di tahun berikutnya, pada tahun 1986, tepatnya usia Mike Tyson 20 tahun, itu menjadi awal keemasannya Mike Tyson. Karena Mike Tyson berhasil memukul jatuh seorang lawannya yang bernama Trevor Berbick. Dia merupakan juara dunia tinju kelas berat WBC. Dan dia jatuh oleh seorang Mike Tyson itu sendiri pada usia 20 tahun dan menjadikan Mike Tyson pemegang sabuk juara dengan usia termuda. Semenjak dari itu, nama Mike Tyson mulailah melambung tinggi. Bahkan Mike Tyson dikenal sebagai petinju si Raja KO dan memiliki rekor 28 kemenangan dan 26 diantaranya dengan KO. Gila, dengan usia yang sangat muda, dia berhasil menggemparkan dunia pertinjuan dengan menjadi petinju termuda, pemegang sabuk juara termuda juga. Wih, patut dibanggakan nih. Mungkin awalnya kalian menilai cita-cita sebagai petinju itu Mike Tyson tuh sudah dari dulu tertanam dalam dirinya. Jika itu memang ada dalam pikiran kalian, itu salah.
Mike Tyson ingin menjadi petinju itu semenjak dia menyaksikan film dari seorang petinju legendaris yaitu Muhammad Ali pada tahun 1977. Banyak anak-anak seumuran Mike Tyson sangat mengagumi Muhammad Ali sebagai atlet atau petinju favoritnya. Dan itu yang menjadi titik awal Mike Tyson menjadi kecintaannya kepada tinju dan menjadikannya Muhammad Ali itu sebagai idolanya. Seiring berjalannya waktu, Mike Tyson ingin menjadi menjadi seperti seorang idolanya Muhammad Ali. Dan dia giat berlatih tiada henti-hentinya. Dan dia terkejut ketika pada tanggal 2 Oktober 1980 menyaksikan Muhammad Ali jatuh oleh lawannya Larry Holmes, dan itu membuat Mike Tyson sangat terpukul dalam batinnya dia dan menjadikan itu sebagai dendam untuk membalas kekalahan tersebut. Semenjak kejadian Muhammad Ali jatuh oleh Larry Holmes itu menjadikan motivasi yang sangat kuat dalam diri Mike Tyson. Mike Tyson semakin giat berlatih karena dia ingin membalaskan dendam kekalahan Muhammad Ali dari Larry Holmes itu. Sampai Mike Tyson pernah mengucapkan kepada Muhammad Ali, "Saya akan membalaskan dendam Anda. Saya akan membalaskan kekalahan Anda." Dan tanpa diduga Mike Tyson mengutarakan itu dengan menangis. Kalian bisa bayangkan sosok Mike Tyson yang begitu garangnya menangis karena melihat idolanya kalah pada saat pertandingan. Setelah janji itu diucapkan kepada Muhammad Ali, Mike Tyson selalu memegang janji tersebut. Dan Mike Tyson adalah sosok yang ternyata dia menepati janjinya itu. Janjinya itu baru terlaksana setelah 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1988, Mike Tyson memang dipertemukan dengan Larry Holmes untuk perebutan gelar juara. Kalian bisa membayangkan betapa panasnya atmosfer suasana tinju pada saat itu, di mana publik sudah mengetahui janjinya Mike Tyson kepada Muhammad Ali yang akan menjatuhkan Larry Holmes sebagai balasan karena dia telah mengalahkan Muhammad Ali pada saat itu. Dan ditambah pada saat akan pertandingan, Muhammad Ali itu naik ke atas ring lalu membisikkan sesuatu kepada Mike Tyson. Dan itu membuat suasana hiruk pikuk dalam pertandingan itu semakin panas, semakin seru, semakin kuat. Ronde demi ronde dilalui dalam pertandingan tersebut. Dan ternyata Larry Holmes hanya sanggup bertahan dalam ronde keempat dan KO di tangan Mike Tyson. Hingga Mike Tyson sanggup mempertahankan gelar juaranya. Wih, hebat ternyata Mike Tyson ini, dan dia benar-benar menepati janjinya kepada Muhammad Ali. Dimana pada saat puncak keemasan Mike Tyson, dimana popularitas dia sudah dapat, uang sudah dia dapat, segala macam dia bisa lakukan, segala macam dia bisa beli dengan uang hasil jerih payahnya dia dan kerja kerasnya dia. Ternyata di situ adalah titik ujian seorang manusia. Mike Tyson dibalik sosoknya yang garang, sosoknya yang brutal, ternyata Mike Tyson memiliki kelainan seksual. Mike Tyson adalah orang yang memiliki kecanduan terhadap seks. Dan dia pernah diberitakan dalam satu hari dia pernah melakukan hubungan seks dengan wanita sebanyak 15 orang. Kalian bayangkan, satu orang aja udah gempor, apalagi dengan 15 orang. Dan ada pengakuan dari salah satu mantan pengawal Mike Tyson yang bernama Rudy Gonzalez. Dia pernah membuat pernyataan bahwa wanita yang pernah ditiduri Mike Tyson pada era 1990 itu sebanyak 1.300 wanita. Kalian bisa bayangkan nggak, dengan sebanyak wanita itu langsung ditiduri Mike Tyson? Apa nggak gempor seorang Mike Tyson begitu? Mungkin kalian pernah dengar pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan itu terjadi pada Mike Tyson. Pada tahun 1991, Mike Tyson dinyatakan bersalah karena melakukan pemerkosaan kepada Miss Black America. Dia terbukti telah melakukan pemerkosaan terhadap Miss America tersebut dan divonis selama 3 tahun dari tahun 1992 hingga 1995. Dan selama di penjara tidak ada kabar mengenai Mike Tyson sering membuat onar dalam penjara.
Mungkin di situ Mike Tyson mulai berpikir, mulai berintrospeksi diri bahwa selama ini yang dilakukan dia adalah salah. Dan Mike Tyson mulai sedikit demi sedikit mempelajari tentang agama A, tentang agama B. Namun, kabar itu tidak bisa dipastikan benar atau tidaknya. Media tidak bisa meliput Mike Tyson atau mewawancarai Mike Tyson di dalam penjara. Mungkin tersebar kabar hal itu dari beberapa orang yang mengetahui Mike Tyson sudah menjadi mu'alaf. Dan ini menjadi simpang siur di tengah-tengah publik. Semua menjadi terang benderang ketika tahun 1995, ketika media meliput Mike Tyson keluar dari penjara setelah menjalani masa hukumannya. Dan di situ publik terkejut, ternyata berita itu benar. Mike Tyson keluar dari penjara itu dengan menggunakan jaket hitam dan peci putih. Dan Mike Tyson menyatakan Mike Tyson mempunyai nama Islam menjadi Malik Abdul Aziz, yang artinya hamba Allah yang memiliki kemuliaan dan kekuatan. Ada satu kalimat yang membuat saya agak terenyuh, terharu oleh pernyataan Mike Tyson ketika diwawancarai oleh media Amerika. Dia berkata, "Saya sangat bersyukur menjadi seorang muslim. Allah tidak membutuhkan saya membutuhkan Allah." Selepas dari penjara, Mike Tyson mulai berlatih tinju lagi, mulai naik ring kembali, dan mulai mendapatkan penghasilan dari bertinju tersebut. Ya, namanya manusia, ketika di bawah dia ingat akan Tuhannya, ketika di atas dia seakan-akan lupa dengan Tuhannya. Dan kembali Mike Tyson melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu pernah dia lakukan, seperti mabok-mabokan, bahkan pesta seks dan segala macamnya. Dan pada tahun 2003, Mike Tyson dinyatakan bangkrut. Mike Tyson memiliki utang sebesar 326 miliar, sehingga dia harus menjual beberapa asetnya, termasuk rumahnya dia, untuk membayar mencicil sebagian dari utang-utangnya. Dan itu membuat Mike Tyson mengalami keterpurukan yang sangat parah, sangat drastis. Ya, sekarang kita mau bagaimana lagi? Ketika memang dia sudah diangkat derajatnya oleh yang kuasa, tapi dia lalai, kemudian dia kembali lagi kepada perbuatannya lagi, diambil semua hartanya oleh yang maha kuasa. Namun Mike Tyson tetaplah Mike Tyson. Dia adalah bukan hanya fisiknya yang kuat, tapi mentalnya yang kuat. Di balik dengan semua lika-liku hidupnya, Mike Tyson pun mungkin orang lain yang mengalami nasib sama seperti Mike Tyson mungkin akan bisa bunuh diri atau frustasi segala macam, tapi Mike Tyson tidak. Mike Tyson tetap menjalani masa-masa sulit dia, masa-masa kemelaratan dia. Bahkan dia tidak gengsi untuk melakukan sebuah pekerjaan di balik nama besarnya dia. Dia pernah mengikuti ajang Smackdown, yang kita tahu Smackdown itu cuma bohong-bohongan. Dan dia pernah mengikuti beberapa acara TV atau acara film yang ada di bioskop. Dan itu tetap Mike Tyson lakukan demi untuk bertahan hidup. Dan pada tahun 2016, Dewi Fortuna kembali menghampiri Mike Tyson. Mike Tyson berpartner dengan seorang yang bernama Robert Hickman dan Jack Strowman. Mike Tyson membuka perusahaan yang bernama Tyson Holistic yang bergerak dalam bidang ganja. Dan mungkin sebagian masyarakat Indonesia menilai, kok ganja gitu loh. Karena hukum di Indonesia dengan hukum di Amerika berbeda. Di Amerika, khususnya daerah California, itu melegalkan ganja untuk memakai ganja secara legal. Tapi di Indonesia, ya tidak mungkin lah Mike Tyson bisa berani membuka pabrik ganja itu tersebut. Dan pada tahun 2018, Mike Tyson mulai mengembangkan usaha ganjanya tersebut. Dia membuka 420 hektar di daerah California. Wes, hebat dia. Semakin berkembang usahanya. Ya, semoga ini menjadi titik balik Mike Tyson lah. Untuk kedepannya menjadi lebih baik. Demikianlah kisah dari seorang sosok Mike Tyson itu tersebut. Di sini kita bisa mengambil bahwa cobaan seorang laki-laki, harta, wanita, dan tahta. Kita bisa mengambil sisi positif dari kehidupan Mike Tyson tersebut. Kesuksesan itu tidak mudah didapat, dan jika sudah mendapatkannya, jangan terlena dengan kesuksesan tersebut. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.